Aku Ari, dan malam ini aku mendapatkan sebuah amanah penting dari orang tuaku. Aku harus menghadiri acara nikahan sepupuku yang diadakan di kampung halaman mereka, sebuah tempat yang harus kutempuh melewati jalanan yang masih dikelilingi hutan lebat di kanan dan di kirinya. Rute ini bukan rute biasa, melainkan jalan yang dulu pernah aku lalui saat masih kecil bersama orang tuaku. Namun, waktu telah mengikis ingatanku, dan kini aku sudah mulai lupa persis jalanannya. Aku berangkat pada Kamis siang, ditemani adikku yang setia. Kami hanya membawa satu buah mantel, karena kami pikir perjalanan tidak akan terlalu lama dan cuaca akan bersahabat. Estimasi kami, setelah asar atau sekitar jam 5 sore paling lambat, kami sudah sampai di tujuan. Namun, siapa sangka perjalanan ini akan berubah menjadi pengalaman yang penuh misteri dan keanehan. Saat kami mulai melaju, suasana hutan terasa begitu tenang dan damai. Pepohonan tinggi menjulang di kanan dan kirinya. Ranting dan dedaunan bergoyang pelan tertiup angin yang sejuk. Suara burung-burung kecil dan serangga malam mengiringi langkah kami, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Jalan setapak yang kami lalui masih berupa tanah merah yang agak berlumpur, dengan akar-akar pohon yang kadang menonjol membuat kami harus ekstra hati-hati dalam berkendara. Namun, semakin jauh kami melaju, awan mulai menggelap dan angin bertiup lebih kencang. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi sedikit mencekam. Aku merasakan udara yang semakin dingin dan bau basah yang khas pada tanah yang baru saja diguyur hujan. Ada sesuatu yang berbeda waktu itu, sesuatu yang sulit aku jelaskan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, hujan deras pun turun. Butiran air jatuh seperti tembakan, membasahi jalan dan pepohonan dengan cepat. Kami terpaksa memperlambat laju kendaraan dan mencari tempat untuk berteduh. Di tengah hutan yang sepi dan gelap, aku melihat sebuah cahaya redup dari kejauhan. Dengan harapan menemukan perlindungan, kami mengikuti cahaya itu dan menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu berdiri sendiri, dikelilingi pepohonan rimbun yang seolah menutupinya. Lampu minyak yang redup menerangi sekelilingnya, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding kayu warung. Warung itu tampak sederhana, bahkan agak usang, tapi ada aura hangat yang mengundang kami masuk. Aku dan adikku masuk ke warung, disambut oleh seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari sorot matanya. Ia menyambut kami tanpa curiga, seolah sudah terbiasa menerima tamu di tengah hujan yang terpencil ini. Kami memesan Indomie siram dan segelas kopi hangat. Warung itu dipenuhi oleh aroma rempah dan kopi yang sangat menggoda, membuat kami sedikit melupakan dinginnya hujan di luar sana. Kami duduk di bangku kayu yang sudah usang, menikmati makanan dan minuman sambil menunggu hujan reda. Suasana di dalam warung terasa hangat dan nyaman, kontras dengan dinginnya hujan di luar. Namun, di balik kehangatan itu,
Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada keheningan yang tidak biasa, seolah waktu berjalan lebih lambat di tempat ini. Suara hujan yang menetes di atap seng dan suara angin yang berdesir di luar menjadi satu-satunya pengiring malam ini. Aku melirik keluar jendela melihat pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalanan. Ada perasaan seolah-olah kami sedang diawasi. Tapi ketika aku menoleh ke penjaga warung, ia hanya tersenyum ramah dan berkata, "Hujan sebentar lagi reda. Kalian bisa melanjutkan perjalanan." Setelah sekitar setengah jam, hujan mulai mereda. Kami bersiap melanjutkan perjalanan. Aku dan adikku mengenakan mantel yang kami bawa, membayar pesanan, dan keluar dari warung. Jalanan masih basah, udara segar bercampur aroma tanah dan daun basah. Namun, saat melangkah ke jalan setapak yang membelah hutan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sesuatu yang menghalangi kami, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang tersembunyi, dan kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalanan dengan perjalanan yang sangat panjang ini. Aku menoleh ke belakang, melihat warung itu berdiri dengan tenang di tengah hutan. Tapi ada sesuatu yang membuatku ragu, apakah kami benar-benar bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah? Setelah meninggalkan warung kecil itu, aku dan adikku melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Hujan memang sudah reda, tapi kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang basah dan licin. Suasana yang tadinya terasa hangat dan aman di warung, kini berubah menjadi dingin dan penuh ketidakpastian. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang kami terbatas hanya beberapa meter ke depan. Pepohonan yang tadi tampak jelas kini berubah menjadi siluet gelap yang samar. Suara alam yang biasanya ramai dengan kicauan burung kini hampir hilang, diganti oleh keheningan yang mencekam. Hanya suara langkah kaki kami di tanah basah yang terdengar. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat kembali arah yang harus kami tempuh. Namun, semakin jauh kami berjalan, semakin tidak jelas arah kami menuju. Akar-akar pohon yang menonjol semakin banyak, dan beberapa bagian jalan tampak seperti tertutup oleh dedaunan basah yang licin. Aku harus ekstra hati-hati agar tidak terpleset. Saat kami berjalan, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Sesekali aku menangkap bayangan yang bergerak cepat, tapi ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Adikku mulai terlihat gelisah, sesekali menoleh ke belakang dengan mata yang membelalak. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus yang hampir seperti angin. Tapi ada kata-kata yang samar terdengar. Aku berhenti dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Tapi suara itu hilang dan cepat berlalu. Aku menggenggam tangan adikku erat-erat, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi kami. Tidak lama kemudian kami melewati sebuah area terbuka, tepat di tengah hutan. Di sana aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada cahaya kecil berwarna biru berkelap-kelip di antara pepohonan, seperti kunang-kunang, tapi lebih terang dan bergerak dengan pola yang tidak biasa. Cahaya itu tanpa menari seolah mengundang kami untuk mengikuti. Aku merasa tertarik sekaligus takut. Aku tahu mengikuti cahaya itu bisa berbahaya, tapi ada dorongan kuat untuk mencari tahu apa sebenarnya cahaya itu. Aku memutuskan untuk berjalan mendekat sementara adikku tetap tenang di belakangku.
Ketika aku semakin mendekat, cahaya itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sosok samar yang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, dengan pakaian yang tampak seperti jubah panjang berwarna gelap, dan wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Aku tidak bisa melihat ekspresinya, tapi aku merasakan aura kuat dan dingin dari sosok itu. Sosok itu bergerak, hanya menatap kami. Dengan tatapan yang menusuk, aku merasa jantungku berdegup kencang, dan udara di sekitarku seolah membeku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Adikku menarik lenganku dengan panik, memintaku untuk segera pergi. Aku mengangguk dan aku berbalik melangkah mundur perlahan, tanpa melepaskan pandangan dari sosok itu. Setelah beberapa langkah, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Setelah kejadian itu, suasana menjadi lebih sunyi dan berat. Aku dan adikku berjalan dengan cepat, berusaha menjauhi tempat itu. Namun kabut semakin tebal, dan jalan setapak mulai membingungkan. Aku mulai mengandalkan ingatan samar dan insting untuk menemukan jalan yang benar. Di tengah kebingungan itu, aku melihat sebuah tanda kayu kecil yang hampir tertutup lumut. Tanda itu menunjukkan arah ke kampung halaman sepupuku. Aku merasa lega, tapi juga waspada. Perjalanan masih panjang, dan aku tahu keanehan malam ini belum berakhir. Setelah melewati pengalaman menegangkan dengan sosok misterius dan cahaya biru yang aneh, aku dan adikku terus melangkah dengan hati-hati. Kabut masih menyelimuti, tapi aku berusaha fokus pada tanda kayu kecil yang tadi aku lihat. Kami berjalan perlahan, mencoba menghindari akar-akar pohon yang licin dan tanah yang berlumpur. Tiba-tiba di sebuah persimpangan jalan, tersembunyi di balik semak belukar, aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti. Di sana, terpampang sebuah altar kecil yang terbuat dari batu-batu tua, dihiasi dengan bunga-bunga layu dan lilin yang setengah meleleh. Di atas altar itu, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua dan dipenuhi ukiran rumit. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mendekat perlahan, hati-hati agar tidak membuat suara berlebihan. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetaran, dan di dalamnya aku menemukan sebuah surat yang sudah menguning dimakan waktu. Surat itu ditulis dengan tinta yang mulai pudar, tapi aku masih bisa membaca isinya. Surat itu berisi pesan dari seorang yang tampaknya adalah leluhur dari keluarga sepupuku. Pesan itu memperingatkan tentang sebuah kutukan yang melekat pada acara nikahan yang akan kami hadiri malam ini. Menurut surat itu, setiap kali acara nikahan itu diadakan di tengah hutan ini, ada roh penjaga hutan yang marah karena merasa terganggu. Roh itu akan menguji keberanian dan niat baik para tamu. Jika ada yang berniat jahat atau tidak tulus, mereka akan tersesat dan tidak pernah kembali. Aku merasakan ketegangan yang luar biasa saat membaca surat itu. Semua keanehan yang kami alami mulai masuk akal. Sosok berjubah gelap, cahaya biru, dan bisikan-bisikan misterius itu adalah bagian dari penjaga hutan. Aku segera memberitahu adikku tentang isi surat itu. Kami sadar bahwa kami harus melanjutkan perjalanan dengan hati yang tulus dan niat yang baik agar bisa sampai ke acara nikahan dengan selamat. Aku menguatkan tekad, berjanji pada diri sendiri untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai. Kami melanjutkan perjalanan. Kali ini dengan langkah yang lebih mantap, kabut mulai menipis dan suara alam kembali terdengar, seperti menyambut kami. Setelah beberapa waktu, kami akhirnya melihat cahaya lampu dari kampung halaman sepupuku di kejauhan. Saat kami tiba di lokasi acara, suasana hangat dan penuh kebahagiaan menyambut kami. Semua tamu tanpa riang dan masih
mendengarkan musik pengiring acara dari acara nikahan sepupu kami. Aku merasa lega dan bersyukur bisa melewati ujian di malam itu. Namun aku tahu bahwa pengalaman di hutan itu akan selalu membekas dalam ingatanku. Sebuah pengingat bahwa di balik indahnya dan kebahagiaan bisa menuju ke tempat nikahan sepupu, ada misteri dan kekuatan yang harus dihormati.